Metode menghafal Al-Quran. Pengertian metode itu sendiri yaitu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menghafal Al-Quran itu adalah mentransformasi redaksi ayat-ayat Al-Quran ke dalam memori, kemudian direkam. Apa yang dilihat, dibaca, semuanya dipotret sesuai tingkat kemampuan dan kekuatan daya ingat yang dimiliki oleh setiap individu. Dalam tatanan praktisnya, dapat dipahami bahwa metode menghafal Al-Quran adalah suatu upaya membaca Al-Quran dengan lisan sehingga menimbulkan ingatan dalam pikiran dan meresap masuk dalam hati untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam menghafal Al-Quran memerlukan metode atau cara tersendiri yang cocok untuk para penghafal Al-Quran, karena dengan memiliki metode atau cara tersendiri dalam menghafal Al-Quran akan membantu kesuksesan dalam menghafal Al-Quran. Adapun metode-metode dalam menghafal Al-Quran diantaranya: yang pertama, talqin atau tasmi. Talqin berarti seorang ustadz membacakan Al-Quran kemudian diikuti oleh para muridnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diikuti oleh para muridnya. Tasmi berarti seorang murid membacakan Al-Quran kemudian didengarkan oleh ustadz. Kedua adalah tafahum. Tafahum berarti memahami arti dari Al-Quran yang kita hafal. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, kita pahami juga isi kandungan ayat tersebut. Yang ketiga, tikrar berarti mengulang-ulangi bacaan hingga hafal. Caranya, yang pertama, baca ayat pertama 10-20 kali hingga hafal. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Diulangi sebanyak 10-20 kali hingga hafal. Yang kedua, baca ayat kedua 10-20 kali hingga hafal. Contoh, Ar-Rahmanir-Rahim. Diulangi sebanyak 10-20 kali hingga hafal dan lancar. Yang ketiga, baca ayat ketiga 10-20 kali hingga hafal. Contoh, Maliki yaumiddin. Diulangi sebanyak 10-20 kali hingga hafal dan lancar. Setelah itu digabungkan ayat pertama, kedua, dan ketiga dibaca sebanyak 10-20 kali hingga hafal dan lancar. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Diulang-ulang terus sebanyak 10-20 kali. Metode yang keempat adalah metode murojaah. Metode menghafal murojaah adalah metode menghafal Al-Quran dengan cara mengulang kembali hafalan yang pernah dihafal dengan tujuan agar hafalan tetap terjaga. Mengulang hafalan dapat dilakukan dengan cara meminta bantuan teman sejawat, mengulang ketika waktu salat, atau murojaah dengan kepada guru ngaji. Sedangkan menurut Abdul Aziz bahwa sebelum mulai menghafal, maka bacalah berulang-ulang ayat yang akan dihafal sebanyak 35 kali pengulangan. Karena dengan cara ini akan merasakan kemudahan khusus dalam merekam ayat-ayat tersebut. Namun cara ini membutuhkan waktu yang cukup banyak. Yang kelima adalah metode jama'. Metode jama' adalah metode menghafal Al-Quran dengan cara bersama-sama dipimpin oleh ketua atau instruktur dalam kelompok. Dengan cara instruktur membaca satu ayat atau dua ayat
atau 3 ayat atau lebih, kemudian ditiru oleh anggotanya atau pesertanya. Setelah ayat-ayat dibimbing oleh instruktur tersebut dibaca dengan baik, maka peserta diminta untuk perlahan melepas mushaf, kemudian menghafal secara perlahan-lahan. Dengan metode menghafal secara jamak seperti ini, setidaknya dapat membantu peserta untuk semangat dalam menghafal. Karena dengan komunitas, teman, dan secara berjamaah tentunya akan lebih mendorong diri untuk lebih bersemangat. Yang keenam adalah metode kitabah. Metode kitabah adalah metode menghafal Al-Quran dengan cara menulis ayat-ayat Al-Quran pada potongan kertas atau dalam catatan-catatan tertentu yang akan mempermudah hafalan. Selain itu, cara ini sebenarnya sudah sering dilakukan para ulama zaman dahulu. Setiap ulama yang mereka hafal mereka tulis. Hal ini dapat kita lihat dalam gubahan syair mereka yang menganjurkan penulisan ilmu. Yang ketujuh, metode menghafal Al-Quran ialah metode gerakan dan isyarat. Metode ini cocok untuk anak yang mempunyai daya konsentrasi pendek dan tidak bisa diam. Metode ini menarik bagi anak yang kurang tertarik dengan lafaz-lafaz ayat yang sedang dihafal. Sebagai contoh, ketika menghafal ayat wa aqimus sholata, guru melakukan takbir sebagai isyarat sholat. Lalu pada lafaz wa atuz zakata, mereka menghentakkan tangan kanan seakan mengeluarkan zakat. Dan warka'u ma'a raki'in, mereka melakukan ruku. Kelebihan metode ini adalah anak tidak hanya menghafalkan ayat Al-Quran, tetapi juga maknanya. Kekurangan ini menurut penulis, gerakan dan isyarat tubuh terlalu sempit untuk menggambarkan makna ayat Al-Quran, apalagi jika berhadapan dengan ayat yang bersifat abstrak dan cakupannya luas. yang terakhir, metode dengar anak sebayanya. Nah, metode ini biasa digunakan untuk anak-anak. Nah, metode ini juga adalah metode cara menghafal Al-Quran dengan cara mendengar suara. Entah itu suara teman, suara orang yang lebih tua, ataupun suara dari seseorang yang populer. Komponen yang harus diwujudkan adalah tersedianya suara hasil rekaman sebagai hal pokok, teknik meniru dari sekelompok anak yang bersuara, dan bacaan yang baik. Meniru beberapa kali dengan bersama-sama, mengulang-ulang hasil rekaman di rumah, dan diterapkan dalam kondisi yang menyenangkan. Nah, itulah beberapa metode-metode dalam menghafalkan Al-Quran. Mungkin hanya itu saja yang kami presentasikan. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.